Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan pelajaran tentang ilmu tata bahasa Arab atau ilmu nahwu shorof. Sebagaimana pada pertemuan pertama saya sudah berjanji, pada pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang ciri-ciri isim atau kata benda. Manakala kita tidak mengetahui terjemah suatu kata di dalam bahasa Arab, maka kita bisa melihat dari cirinya bahwa kata tersebut adalah kata benda atau isim. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di papan tulis. Mohon disimak baik-baik, jangan di skip videonya supaya sahabat semua tidak gagal paham, supaya benar-benar bisa memahaminya. Baiklah, simak selanjutnya di papan tulis. Di papan tulis mungkin sahabat sudah bisa melihat ya. Ini ada bagan yang saya sengaja buat ya. Saya menulis al-ismu, yaitu kata benda isim. Kemudian ciri-cirinya. Ciri-ciri kata benda atau isim ini ada beberapa ciri ya. Yang pertama, bahwa suatu kata di dalam bahasa Arab termasuk kata benda atau isim. Yang pertama adalah cirinya dimasuki oleh alif lam. Itu ciri yang pertama ya, dimasuki alif lam. Jadi setiap kata yang ada alif lam di awalnya, maka dipastikan itu adalah kata benda. Meskipun kita tidak tahu terjemahannya. Karena ada cirinya, yaitu alif lam di awalnya. Seperti contohnya di dalam surat Al-Fatihah ada kata-kata alhamdu, ar-rahmani, ar-rahimi, as-sirata, al-mustaqim, al-maghdubi, ad-dhalin. Nah, kata-kata seperti itu yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, karena diawali oleh alif lam, maka sudah dipastikan kata tersebut adalah kata benda atau isim. Ini ciri yang pertama ya. Ciri yang kedua, bahwa suatu kata itu disebut isim atau kata benda adalah dimasuki oleh huruf jar atau huruf qasam. Apa huruf jar? Huruf jar itu huruf yang menjerkan atau mengkasrohkan kalimat setelahnya. Jadi setelah kemasukan oleh huruf jar ini, maka kata selanjutnya itu ujungnya itu harus kasroh. Makanya disebut harfu jarin, huruf yang menjarkan atau mengkasrohkan. Kalau huruf qasam adalah huruf sumpah, artinya demi, Baik huruf jar ataupun huruf qasam, maka ini mengkasrohkan kalimat setelahnya, Apa huruf jar itu apa saja? Yang pertama min, ila, an, ala, fi, li, ka, dan bi. Nah, ini kelompok huruf-huruf jar. Nah, apabila ada kata di awalnya ada huruf jar, maka sudah dipastikan setelah huruf jar ini pasti kesininya itu adalah isim. Seperti misalnya contoh di dalam surat Al-Fatihah ada kata-kata di awal ayat pertama bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, ini al-ismi, ini kemasukan oleh huruf jar, yaitu bi. Nah, maka lafaz ismi berarti ini masuknya itu kelompok isim atau kata benda karena diawali oleh huruf jar. Kemudian ada lagi alaihim. Nah, maka lafaz atau kata him ini juga termasuk kata benda. Kenapa? Karena diawali oleh huruf jar. Ada huruf jar di awalnya, ala. Nah, ada bi, ada ala. Maka kalimat setelahnya pasti itu isim atau
kata benda. Kemudian kemasukan misalnya huruf sumpah. Huruf sumpah itu apa saja? Ada 3, ada bi, ada wa, ada ta. Artinya sama, yaitu demi. Nah, saya ambil contoh kata yang kemasukan huruf sumpah. Misalnya saya ambil dari surat Ad-Duha. Wadduha, gitu ya. Walaili idza saja. Maka kata-kata Ad-Duha, al-laili itu termasuk kategori kelompok kata benda atau isim. Kenapa? Karena diawali oleh huruf qasam yang artinya demi. Wadduha, demi waktu duha. Walaili, demi malam. Maka kata al-laili, kata Ad-Duha, maka itu termasuk kata benda atau isim. Kenapa? Karena diawali oleh huruf qasam. Nah, gitu ya. Ini ciri di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dimasuki oleh huruf jar atau huruf qasam. Yang ketiga, tanda isim itu adalah diakhiri dengan tanwin. Tanwin itu fathatain, kasratain, domatain, ya. An, in, un. Nah, suatu kata kalau di ujungnya ada tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasroh, atau tanwin doma, maka itu juga dipastikan kata tersebut adalah kata benda atau isim. Contohnya saya ambil dari surah Al-Baqarah, karena di dalam surat Al-Fatihah tidak ada kata yang ujungnya tanwin, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka kata hudan ini ada tanwinnya, tanwin fathah. Berarti hudan ini termasuk kelompok kata benda atau isim karena diakhiri oleh tanwin, ya, hudan, ya. Nah, itu ciri selanjutnya. Kemudian berikutnya adalah diakhiri oleh harokat kasroh, ya. Seperti misalnya contoh di dalam surat Al-Fatihah, bismi, ini ada harokat kasroh. Kemudian ada lagi ar-Rahmani, kasroh lagi, ar-Rahimi, kasroh lagi. Nah, setiap kata yang ujungnya kasroh, maka itu juga berarti kata benda. Maliki, ini juga kata benda, gitu ya, karena berakhiran harokat kasroh. Ciri berikutnya adalah diakhiri dengan tak marbutoh. Jadi ada tak marbutoh, tak bulat. Nah, ini juga setiap kata yang ujungnya tak marbutoh sudah dipastikan dia itu kata benda. Cirinya saya ambil dari surah Al-Baqarah ayat ketiga, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. As-shalah itu ada ta marbutohnya, ya. Ada ta marbutoh di ujungnya. Maka kata as-shalah ini termasuk kata benda, ya. Di samping ada alif lam juga di ujungnya ada ta marbutoh. Kesimpulannya, setiap kata yang ujungnya ada ta marbutoh dipastikan berarti dia itu kata benda atau isim. Yang terakhir, tanda isim itu adalah diakhiri alif maksuroh atau alif bingkang kalau orang Sunda bilang, ya. Alif bingkang, alif maksuroh yang seperti huruf ya tapi nggak ada titiknya, ya. Setiap kata yang ujungnya itu alif maksuroh atau alif bingkang itu juga dipastikan kata tersebut adalah kata benda atau isim. Saya ambil surat Ad-Duha yang ada alif maksurohnya, ya. Wadduha, ini kan ada alif maksuroh. Maka kata Ad-Duha itu ini ada 3 ciri. Yang pertama ada huruf qasam, yang kedua juga ada alif lam, yang ketiga diakhiri oleh alif lam, alif maksuroh, alif bingkang. Nah, maka setiap kata yang ujungnya ada alif maksuroh maka dipastikan kata tersebut juga adalah isim karena diakhiri oleh maksuroh, alif maksuroh. Walaili idza saja, saja juga sama, ya, diakhiri oleh alif maksuroh, maka saja termasuk kalimat isim atau kata benda. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, qala juga sama, ada alif maksurohnya, ya. Ini juga termasuk kategori isim. Ad-Duha, saja, qala, ini semua diakhiri oleh alif maksuroh, maka otomatis dia itu termasuk kalimat isim atau kata benda, ya. Inilah sahabat sekalian tanda-tanda
isim atau kata benda, kita bisa melihat dari cirinya kalau, sekali lagi, kalau kita tidak tahu terjemahnya. Kalau sudah tahu terjemah mau bahwa itu suatu benda, ya udah aja langsung bilang isim atau kata benda. Ini mah kalau tidak tahu, ya, maka lihat dari salah satu ciri yang ada di sini. Ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya, pertemuan yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri fi'il atau kata kerja. Kalau ini belum paham, ini bisa diputar ulang videonya, silahkan. Beberapa kali saja diputar supaya paham betul tentang ciri-ciri kata benda atau isim. Kalau sudah paham baru nonton video selanjutnya. Dan insya Allah saya akan membuat video selanjutnya tentang ciri-ciri kata benda atau fi'il. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya seputar ilmu nahwu shorof, silahkan sahabat semua tulis di kolom komentar pertanyaannya. Insya Allah saya akan jawab di kolom komentar juga. Ya, jangan lupa tonton terus ya channel dari kami, Ahsanu Amala Channel. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa tombol tanda loncengnya, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi atau video-video kami berikutnya. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.